Utara. Kondisi terkini ya, sebelah tebing sudah dilompati oleh api dan sekarang menuju Gunung Kursi. Untuk yang hari ini akan tutup total. Sudah pada menyelamatkan diri masing-masing, Pak. Ini Pak, sudah nggak mampu ini. Kobaran api di kawasan Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur meluas hingga padang savana dan lembah Watangan, melompati jalur lingkar kaldera Tengger pada Sabtu malam. Kencangnya angin membuat api kembali menyala dan dengan cepat menyebar, membuat petugas kesulitan memadamkan api. Padahal sebelumnya setelah pemadaman secara manual dan jalur udara dilakukan menggunakan helikopter dan drone water spray, api berhasil dikonsentrasikan ke satu titik, yakni di tebing Pusum Jatur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bilang, kobaran api di kawasan Bromo kini meluas dari 250 menjadi 500 hektar. Untuk mengatasi kebakaran, ratusan personel gabungan hingga helikopter waterbombing dikerahkan. Titik siaga supaya jangan sampai dia menyebar lagi ke titik lebih lanjut. Jadi fokus kita mudah-mudahan kita bertahan di 500 hektar ini dengan jumlah ada 7 unit damkar plus 1 mobil tangki, ada lebih dari 200 personil, ada dari unsur TNI, polisi maupun juga dari BPBD dan TNBTS serta 3 helikopter waterbombing. Ini bergerak untuk menangani wilayah 500 hektar ini yang memang meskipun sudah padam dan ada sisa titik api, tapi semuanya menjadi kewaspadaan. Kebakaran kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur terjadi sejak Senin 3 Agustus 2026. Selain merusak ekosistem kawasan konservasi, kebakaran juga menyebabkan akses masuk pintu wisata melalui jalur Malang dan Lumajang ditutup sementara. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal penanganan kebakaran di kawasan Bromo di Probolinggo, Jawa Timur, sudah bergabung Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Sutrio Nurseno. Selamat petang, Pak Sutrio. Bisa diinformasikan kepada kami seperti apa perkembangan hingga sore hari ini terkait dengan pemadaman kebakaran di kawasan Bromo, Pak? Ya, kami sampaikan bahwa hari ini sudah action 3 unit helikopter waterbombing untuk mendukung penanganan karhutlah di Bromo. Total sudah 42 red dan total 108.000 liter yang sudah kita tuangkan untuk pemadaman di area Bromo, Pak. Beberapa sudah padam dan masih ada satu titik yang agak besar di area penanjakan. Cuman kan masalahnya karena jam limitnya waterbombing sudah selesai dan cuaca untuk area rute ke Malang sudah close, kita untuk hentikan untuk waterbombing. Namun saudara masih tetap memantau di bawah. Ya, untuk satu titik yang terpantau masih terbakar ini luas areanya berapa hektar, Pak? Kita belum mendata, Mbak, ya, estimasi untuk luasan area, tapi total sampai siang tadi total 520 hektar sudah terdampak di area keseluruhan Bromo. Pak Sutrio, kalau kita mendapatkan informasi pada kami selalu dikabarkan bahwa pemadaman sudah berhasil dilakukan untuk sementara waktu. Apa yang menjadi penyebab api kembali meluas, Pak Sutrio? Ya baik, memang pada hari Kamis sudah kita padamkan, beberapa sumber api sudah kita padamkan. Namun ternyata masih karena sekat bakar yang ada di Bromo ini kan dari tumbuhan cemara. Cemara ini agak kalau sudah terbakar seperti arang gitu ya, masih ada bara-bara api di dalam. Jadi dan hari Kamis malam, Jumat malam atau tadi malam ini anginnya kencang sekali sehingga arang-arang ini yang terbawa masih ada baranya untuk akhirnya membakar area-area sekitar lagi. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang kembali muncul dan mungkin bisa digambarkan Pak Sutrio saat ini Anda berada di lokasi di titik mana, Pak? Baik, tadi saya dari Ranupani untuk memastikan waterbombing bisa berjalan lancar. Kemudian kita tadi juga sudah turun ke bawah ke area savana. Sekarang saya berada di area Bromo Hillside, di belakang Bromo Hillside untuk memantau dari atas di area Malang. Upaya kita sudah berupaya maksimal ya, kita optimalkan semua upaya yang bisa kita laksanakan baik dari darat maupun dari udara untuk memastikan bara api tidak ada lagi.
Namun juga kita perlu untuk mewaspadai cuaca juga di sini karena sering berubah-ubah di sini. Beberapa pasti kalau sudah sampai sore seperti ini titik api ada muncul lagi pasti kita laksanakan pemadaman dan pembasahan. Namun kalau sudah sampai malam trek yang kita lalui pasti akan berbahaya, tentunya kami lebih memprioritaskan safety oleh para petugas. Namun beberapa upaya yang sudah kita laksanakan, area-area yang akan merambah ke area-area yang diwaspadai itu kita tutup untuk bisa mengamankan area-area yang menjadi prioritas kita, khususnya yang pemukiman-pemukiman. Pak Sutrio, jika berkenan apakah memungkinkan kami bisa melihat dari layar ponsel Anda situasi kebakaran yang berada di belakang Anda yang saat ini sudah padam? Baik, saya ini ya. Terima kasih, Pak. Ini area yang sudah padam, ada mulai tadi malam, kemudian masih ada titik api di sebelah ini di area penanjakan di area Pasuruan, masih ada satu yang agak besar. Ini tadi karena waterbombing udah jam limitnya sudah selesai, jadi tidak bisa sampai tuntas. Kalau titik api yang Bapak tadi sebutkan ada di lokasi yang mana, Pak? Di bagian kiri layar atau kanan layar, Pak? Ini di kiri layar, Pak. Oke. Hanya ada tersisa satu titik api ya, Pak ya? Iya, hanya tersisa satu titik api yang besar. Yang lainnya sementara sudah bisa dikendalikan. Ada berapa petugas yang diterjunkan untuk memadamkan satu titik api tersebut, Pak Sutrio? Kalau yang di sini kita tidak bisa akses, yang di sebelah kiri karena ini tinggi sekali, ini pakai waterbombing semua. Kalau yang di area sini pakai seru darat dan teman-teman hampir 200 lebih personil yang kita kerahkan dan ada beberapa unit damkar dan truk tangki yang kita operasionalkan untuk membantu di sana. Artinya untuk satu titik api yang masih muncul itu hanya bisa dipadamkan melalui helikopter dengan waterbombing, seperti itu, Pak? Yang di atas, Pak, yang area-area tebing tentunya kita tidak bisa memadamkan ya, karena bahaya sekali dan tidak bisa kita akses. Kalau yang di area datar itu yang bisa kita akses untuk personel bisa kita kerahkan. Pak Sutrio, kalau kami mencoba mengikuti peristiwa kebakaran ini terjadi sejak Selasa lalu, titik apinya tidak terlalu besar, tapi kemudian kembali meluas dan saat ini mudah-mudahan bisa dipadamkan. Terakhir, Pak, kendalanya apa saja yang dihadapi petugas? Singkat saja. Baik, kendalanya ada perubahan cuaca ya, yang semakin ekstrim, juga treknya ini kalau di daerah savana pasir sekali, beberapa unit kita banyak yang terjebak untuk bisa jalan untuk akses ke lokasi-lokasi terbakar. Baik, terima kasih, selamat bertugas kembali, jaga keselamatan Anda, Pak Sutrio Nurseno, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur. Selamat sore, Pak Sutrio. Sore, terima kasih.